Pemirsa, sepekan pasca tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 13 korban masih tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. Sepekan setelah tragedi, proses pencarian korban tertimbun ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Hingga Senin pagi, dari total 167 korban, 50 orang meninggal dunia dan masih ada 13 korban yang tertimbun. Sebanyak 104 orang berhasil dievakuasi, sebagian masih dirawat di rumah sakit. Terkait tragedi Ponpes Al-Khozini, Presiden Prabowo Subianto meminta Menko PMK Muhaimin Iskandar memimpin audit seluruh bangunan Ponpes di Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kertanegara semalam. Isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Hingga saat ini, jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 7 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khozini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Selama menunggu, ia tinggal berpindah-pindah di rumah warga sekitar Ponpes. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran, Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya, saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa, saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya, Bu ya? Ya, apapun kondisinya saya terima. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana haru terjadi saat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Rumi Bahsin berusaha menguatkan keluarga santri korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Didampingi istrinya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menemui puluhan wali santri yang bertahan di posko menanti kabar anak mereka yang masih dalam pencarian. Suasana haru terjadi saat Emil dan istrinya Rumi Bahsin berupaya untuk menguatkan keluarga korban. Saat bertemu dengan keluarga korban, Emil Dardak memastikan penanganan evakuasi akan diselesaikan hingga tuntas.
Emil juga memastikan akan memberi informasi sejelas-jelasnya bagi keluarga korban sambil fokus melakukan proses evakuasi dan identifikasi. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah hampir 1 bulan kabur dari Lembang Park and Zoo, seekor macan tutul akhirnya ditemukan dan berada di area Hotel Anugrah, Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Warga sempat panik saat melihat keberadaan satwa liar itu yang diduga tengah kelaparan. Kehadiran macan tutul yang kabur dari Lembang Park and Zoo ini menggegerkan sejumlah penghuni hotel di kawasan Jalan Setiabudi, Bandung. Satwa liar yang diduga kelaparan ini pun nampak stres saat terpojok di salah satu sudut hotel. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi macan agar tidak terluka. Sejumlah petugas juga disebar di sekeliling hotel dan menjaga akses pintu dan jendela hotel untuk mencegah macan kabur lagi. Belum ada keterangan resmi dari BKSDA maupun polisi terkait dengan proses evakuasi satwa yang dilindungi ini. Namun warga tetap diimbau untuk menjauhi dari lokasi hingga situasi benar-benar aman. Garang saat memaki polisi dengan kata-kata kasar dan ancaman, kawanan penagih utang akhirnya tidak berkutik saat digelandang ke kantor polisi di Tangerang, Banten. Sebelumnya para pelaku penagih utang hendak merampas kendaraan milik warga. Aksi kawanan penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat hingga viral. Dengan arogan para pelaku membentak polisi hingga melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan para pelaku berusaha merampas mobil yang gagal bayar namun dihalangi polisi. Kalau ibu bukan polisi, sudah saya habisin ibu. Ada kata-kata seperti itu. Usai video viral dan sangat mengganggu masyarakat dengan melawan petugas, kawanan penagih utang ini digelandang ke Mapolsek Kelapa II Tangerang. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan kepada para pelaku dan berjanji akan menindak tegas para penagih utang jika kembali melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Niat hati mau datang ke acara perpisahan teman, 2 orang emak-emak berboncengan motor malah terluka akibat berjang tembok warung di Jalan Menurun Curam, kawasan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung kedua korban hanya menderita luka ringan. Kamera CCTV merekam detik-detik kecelakaan tunggal yang terjadi di Jembatan Pari, Desa Ciujujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. 2 emak-emak yang berboncengan motor tersebut, SA dan SE, melaju tak terkendali di turunan curam hingga menabrak tembok warung kosong hingga roboh. Kedua korban awalnya hendak menghadiri acara perpisahan dan terpaksa melewati jalur ini untuk mempersingkat waktu. Namun akibat tak menguasai medan perjalanan, keduanya malah berujung kecelakaan. Akibat kejadian ini pengemudi mengalami luka di tangan kiri, sedangkan rekannya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit FMC untuk perawatan. Sementara kondisi motor rusak parah.